Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Intan Monika TV bersama saya Intan Monika dengan NIM 2108031040046 dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Jember. Anda akan bersama saya selama 15 menit ke depan membahas berita aktual dan terpercaya. Di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan dari PT Alobank. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Yang pertama yaitu profil perusahaan Alobank. Alobank adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Sebelumnya, bank ini dikenal dengan nama PT Bank Artagria pada tahun 1992, kemudian berubah nama pada tanggal tahun 1993 menjadi PT Bank Hardagria yang dikenal dengan sebutan Bank Harda. Pada tahun 1994 memulai operasional bank untuk pertama kalinya. Pada tahun 1996 berubah nama kembali menjadi PT Bank Harda Internasional atau BHI. Lalu, pada tahun 2015, BHI melakukan penawaran saham perdana atau IPO kepada masyarakat. Tahun 2021, BHI resmi diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan mendapatkan persetujuan OJK di bulan Maret. Pada bulan Juni 2021, PT Bank Harda Internasional Terbuka resmi berganti nama menjadi PT Alobank Indonesia Terbuka. Yang kedua yaitu visi misi dari Alobank. Visinya yaitu menjadi bank umum berbasis layanan digital terbaik melalui aplikasi all-in-one dengan memanfaatkan ekosistem untuk memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi bangsa. Kemudian misinya yaitu menyediakan produk dan layanan perbankan digital inovatif terintegrasi dengan ekosistem yang memberikan solusi dan pengalaman nasabah yang mulus atau disebut juga seamless customer experience bagi nasabah serta memberikan nilai tambah yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan. Berikutnya ada produk-produk dari Bank Alo. Yang pertama, AloPay and AloPay Plus atau dompet digital untuk berbagai macam transaksi. Di sini ada saldo maksimum dari AloPay dan AloPay Plus. AloPay yaitu 2 juta, sedangkan AloPay Plus 10 juta. Sedangkan limit incoming bulanan yaitu sama-sama 20 juta, biaya adminnya sama-sama 0 rupiah, dan saldo minimum sama dengan 0 rupiah. Yang kedua yaitu ada AloPrime atau tabungan digital. Di sini ada saldo maksimumnya yaitu tanpa limit, saldo minimum 0 rupiah, minimum setoran awal tanpa limit, minimal saldo ditahan 0 rupiah, biaya di bawah saldo minimum 0 rupiah, biaya dorman 0 rupiah, biaya penutupan rekening 0 rupiah, biaya admin 0 rupiah, suku bunga per tahun 4%. Yang ketiga ada deposito atau deposito digital dengan suku bunga yang kompetitif. Berikut ini di dalam tabel ada minimum setoran awal dari deposito yaitu 10 juta. Yang keempat yaitu pay later dan instant cash, sistem belanja sekarang, bayar nanti. Untuk pay letternya biaya admin untuk 1 bulan dikenakan 4,50% per bulan, sedangkan untuk 3 bulan yaitu 4% per bulan, 6 bulan 3,50% per bulan, sedangkan untuk 12 bulan 3%
per bulan. Sedangkan yang instant cash untuk biaya adminnya untuk 1 bulan dikenakan 5% per bulan, untuk yang 3 bulan 4,50% per bulan, untuk yang 6 bulan 4% per bulan, untuk yang 12 bulan 3,50% per bulan. Akhir ada Alo Grow. Ini produk tabungan baru yang dirancang dengan fleksibilitas jangka waktu dan tingkat suku bunga yang berjenjang. Berikut ini ada sumber dana bank dan limit transaksinya. Untuk tipe transaksi, yang pertama ada transfer ke sesama Alobank, ada transfer online ke Bank Mega, transfer online ke Bank Mega Syariah, transfer online ke bank lain, transfer BI Fast ke bank lain, bayar tagihan produk prabayar atau pembelian, bayar tagihan produk pasca bayar atau pembayaran, bayaran tagihan produk uang elektronik, pembayaran kris, dan tarik tunai. Untuk layanan Alobank itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu bayar dengan kris, yang kedua top up, yang ketiga transfer, yang keempat bayar tagihan, dan yang kelima tarik tunai. Benefit dari Alobank. Yang pertama yaitu MPC. MPC adalah program loyalitas nasabah yang terdiri dari membership, points, coupons yang terintegrasi dan dapat diakses pada seluruh platform ekosistem Citi Corpora. Yang kedua ada membership. Membership adalah keuntungan yang didapatkan oleh nasabah Alobank berupa keanggotaan yang terdiri dari 3 tingkatan berbeda, dan masing-masing tingkatan akan memberikan manfaat berbeda terkait jumlah poin dan kupon yang akan didapatkan oleh nasabah. Level yang pertama yaitu starter. Level keanggotaan starter adalah level keanggotaan yang didapatkan oleh nasabah dengan mengumpulkan akumulasi poin mulai dari 0 sampai 1.999.999 points. Yang B, advance. Level keanggotaan advance adalah level keanggotaan yang didapatkan oleh nasabah dengan mengumpulkan akumulasi poin mulai dari 2 juta sampai 4.499.999 points. Yang level ketiga yaitu ada premium. Level keanggotaan premium adalah level keanggotaan yang didapatkan oleh nasabah dengan mengumpulkan akumulasi poin minimal sebesar 5 juta points. Baik, berikutnya di sini ada laporan keuangan dari PT Alobank Indonesia Terbuka tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen. Baik, kemudian di sini ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan PT Alobank Indonesia Terbuka tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kemudian ada laporan posisi keuangan dari PT Alobank Indonesia Terbuka tanggal 31 Desember 2021 di mana pada aset yaitu ada kas tahun 2021 12.450.754.000 rupiah. Sedangkan pendapatan bunga yang masih akan diterima yaitu 56.567.728.365 rupiah, di mana keseluruhan total aset pada tahun 2021 ini sebesar 4.449.357.148.732. Kemudian yaitu ada liabilitas dan ekuitas, di mana pada liabilitasnya ini yang pertama yaitu liabilitas segera pada tahun 2021 sebesar 51.501.145.529 rupiah. Kemudian di sini ada simpanan nasabah dari pihak berelasi, pihak ketiga, kemudian ada simpanan dari bank lain yaitu dari pihak berelasi, pihak ketiga, di mana keseluruhan dari total liabilitas pada tahun 2021 ini yaitu 3.4.2.999.999
346 miliar 86 juta 245.899 rupiah. Kemudian ada ekuitas, di mana di sini total keseluruhan dari ekuitas yaitu 1.303 miliar 270 juta 902.833 rupiah, yang dimana keseluruhan dari total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 4.649 miliar 357 juta 148.732 rupiah. Berikutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT Alobank Indonesia Terbuka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Di sini ada pendapatan dan beban operasional. Pendapatan bunga neto yaitu totalnya 195 miliar 317 juta 996.979 rupiah. Kemudian ada pendapatan operasional lainnya, di mana total pendapatan operasional lainnya yaitu sebesar 105 miliar 837 juta 11.006 rupiah. Kemudian ada beban operasional lainnya yaitu totalnya menjadi 84 miliar 5 juta 194.261 rupiah, di mana total dari pendapatan operasional neto yaitu sebesar 220 miliar 146 juta 974.948. Kemudian ada pendapatan beban non operasional yaitu totalnya sebesar 147 juta 932.600 rupiah. Kemudian ada laba sebelum beban pajak yaitu sebesar 219 miliar 999 juta 42.348 rupiah. Kemudian ada total dari beban pajak yaitu sebesar 27 miliar 524 juta 424.155 rupiah, di mana laba tahun berjalan pada 2021 ini yaitu sebesar 192 miliar 474 juta 618.193 rupiah. Kemudian ada penghasilan komprehensif lain, di mana total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak yaitu sebesar 15 miliar 283 juta 73.945 rupiah. Jadi total penghasilan kerugian komprehensif tahun berjalan yaitu sebesar 207 miliar 757 juta 692.137 rupiah. Berikutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas PT Alobank Indonesia Terbuka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana total ekuitas saldo per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 1.303 miliar 270 juta 902.833 rupiah. Lalu ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, di mana isinya ada arus kas dari aktivitas operasi yang dimana arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi yaitu sebesar 607 miliar 613 juta 563.082 rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi yaitu sebesar 725 juta 545.434 rupiah. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar 748 miliar 446 juta 752.515. Kemudian ada kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 140 miliar 107 juta 643.999 rupiah. Ada kas dan setara kas awal tahun, ada kas dan setara kas akhir tahun. Jadi total keseluruhan dari total kas dan setara kas yaitu 246 miliar 648.900. Jadi total kas dan setara kas yaitu 246 miliar 248 juta 900.590 rupiah.
Baik, untuk laporan yang terakhir pada PT Alobank Indonesia Terbuka, yaitu ada catatan atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, di mana di CALK ini berisi mengenai penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan sebelumnya.